Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Fitria Arifiana dengan NIM 2331411701164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cloud computing, keamanannya, khususnya di bagian misconfiguration, atau bisa juga disebut cloud security. Ya, jadi cloud computing itu apa sih? Cloud computing adalah layanan komputasi seperti server, database, jaringan, dan penyimpanan yang bisa diakses melalui internet tanpa perlu beli atau mengurus perangkat keras sendiri. Jadi, untuk keamanannya secara default pun cloud computing itu sudah aman dan sulit ditembus. Jadi, para perusahaan sekarang sudah jarang membuat server atau database sendiri, lebih sering menggunakan perusahaan cloud computing seperti AWS dari Amazon, kemudian Google Cloud Platform, kemudian Microsoft Azure dan Oracle seperti itu. Kemudian, nah, kemudian cloud computing ini menggunakan microservice arsitektur, di mana masing-masing service berjalan secara independen. Contohnya, di sistem akademik, ada admin prodi, ada dosen, kemudian ada mahasiswa. Jadi, itu benar-benar berjalan secara independen. Kemudian, cara mereka berkomunikasi pun tidak menggunakan IP langsung untuk keamanan sendiri. Mereka harus mengakses yang namanya API. Selanjutnya, ada 5 vulnerabilities yang biasanya terjadi di cloud computing. Yang pertama itu ada insurance API, adalah API yang tidak dilindungi dengan benar sehingga bisa dimanfaatkan oleh hacker atau penyerang untuk mengakses data atau fungsi penting tanpa izin. Yang kedua ada account hijacking. Biasanya kondisi ketika penyerang berhasil mengambil alih akun pengguna dengan mencuri kredensial seperti username, password, atau AWS access key. Selanjutnya ada data breach, kebocoran data pribadi sensitif atau rahasia kepada pihak yang tidak berhak, biasanya disebabkan oleh kesalahan konfigurasi atau serangan lain. Kemudian yang terakhir ini ada DDoS atau Distributed Denial of Service Attack, serangan yang membanjiri sistem atau aplikasi dengan lalu lintas palsu dalam jumlah yang besar hingga membuat layanan tidak bisa diakses. Dan yang akan saya demo demonstrasikan kali ini yaitu misconfiguration. Apa itu? Jadi ini adalah kesalahan dalam pengaturan sistem cloud atau aplikasi yang membuatnya terbuka untuk diakses oleh orang yang tidak seharusnya. Tujuannya itu biasanya untuk mengakses data rahasia tanpa login, mengambil alih kontrol sistem, kemudian juga menyisipkan file berbahaya ke server. Nah, jadi alurnya misconfiguration itu seperti ini. Jadi ada internet, kemudian ada internet gateway, dan ada uh, ini aplikasi yang kita akan pakai itu misalnya EC2. Nah, baru dari EC2 ini dia bisa mengakses DB-nya atau database-nya. Jadi ini adalah alur yang benar. Jadi uh, user tidak akan bisa mengakses langsung ke database karena dia harus mengakses dulu ke AC2-nya. Nah, untuk yang salah atau misconfiguration-nya ini adalah jika internet gateway-nya ini tersambung langsung oleh aplikasi maupun dengan DB-nya atau database. Berdasarkan Gartner, ini merupakan sebuah
perusahaan yang dimana mempolling banyak data untuk Outlook, rata-rata terjadinya misconfiguration ini adalah 90% karena kesalahan usernya sendiri atau sistem administrator yang menyeting. Jadi, itu yang mengakibatkan bisa datanya bocor. Selanjutnya kita masuk ke demonstrasi proyeknya sendiri. Ini saya menggunakan AWS dari Amazon. Jadi sebelumnya saya mendownload dulu AWS CLI MSI. Kemudian kita buka command prompt, PowerShell, command prompt. Maaf. Nah, kemudian kita cek versinya dulu ya untuk memastikan apakah sudah terinstall. Sudah. Kemudian kita juga perlu cek gitnya. Pertama-tama kita akan mengecek apakah domain flows.cloud itu menggunakan AWS S3 untuk hosting dan apakah bucketnya di open secara publik dengan cara flows.cloud. Nah, jadi kita bisa mendapatkan alamat IP dari domain flows.cloud yang hasilnya nanti menunjukkan server yang mau digunakan. Kita coba. Hmm. Jadi terlihat ya, kalau ini menggunakan S3 sebagai hostingannya, AWS S3. Kemarin kita akan coba akses bucketnya dengan cara AWS S3, AWS S3, logs.cloud, no sign request. Nah, no sign request ini biar nggak usah membuat akun ya. Nah, jadi perintah ini kita akan melihat isi bucket dari flows.cloud. Kemudian kita berhasil melihat secret HTML. Berarti ini bucketnya rentan dan bisa diakses secara publik. Kita akan coba mendownload file secretnya dengan cara AWS S3 CP 3 secret. Kita ikutin di C, HTML. Perintah ini nantinya bisa mengunduh file secret itu, kemudian akan masuk ke dalam lokal kita. Titik ini artinya untuk simpan ke folder saat ini. Jadi akan masuk ke folder C user. Nah, ini sudah berhasil ya, berarti kita akan lihat dari sini cara user, kemudian kita cari secret nih. Jadi kita berhasil
You found the secret file. Ini level 1 tadi. Kemudian kita balik ke presentasi ya. Jadi seperti itu. Tadi membuktikan bahwa bucket X3 dari Amazon ini tidak aman, kurang aman, karena salah konfigurasi. Dan datanya yang seharusnya private bisa diakses oleh siapapun di internet melalui command prompt tadi. Bucket itu ibaratnya lemari arsip kantor, kemudian misconfiguration ini kita sebagai manusia lupa di mana naruh kuncinya, dan kita adalah orang luar yang tadi kita coba adalah orang luar yang bisa ngintip dan ambil filenya dengan mudah karena tadi misconfiguration. Tools yang tadi digunakan adalah AWS CLI untuk berinteraksi dengan S3, kemudian NS Lookup mengidentifikasi bucket S3, kemudian Grey Hat Warfare untuk mencari bucket public. Dampak serangannya yaitu banyak, ada bisa kebocoran data sensitif seperti data pelanggan, kemudian pelanggaran privasi dan hukum, bisa kena tuntutan hukum dan denda, kemudian ada eksploitasi layanan AWS, selanjutnya ada defacement website, dan ada penyebaran malware, kemudian biaya tagihan AWS membengkak, kemudian bisa juga merusak reputasi karena pelanggan memiliki pandangan yang buruk. Selanjutnya, untuk mitigasinya sendiri, kita bisa memblokir public access di S3. Jadi kita bisa mengaturnya di pengaturan bucket, kemudian menggunakan IAM, polisi yang ketat, menerapkan prinsip less privilege, jadi hak akses yang minimal banget. Kemudian ada monitor dengan AWS config, itu kita mendeteksi bucket public, jadi nanti kita terus menerus memonitor seperti itu, jadi akan lebih aman. Kesimpulannya, S3 misconfiguration ini bisa terjadi saat bucket disetel publik secara tidak sengaja, memungkinkan siapapun mengakses atau mengunduh data sensitif. Langkah sederhana seperti AWS S3LS dan CP bisa dimanfaatkan attacker untuk mencuri informasi penting. Dampaknya bisa serius seperti kebocoran data, kerugian finansial, reputasi rusak, hingga tuntutan hukum. Kemudian mitigasi utamanya adalah mengaktifkan blok public access, audit konfigurasi secara rutin, dan membatasi hak akses sesuai kebutuhan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.